Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa Orde 1 dan Orde 2 yang merupakan tugas final dari mata kuliah persamaan diferensial biasa atau PDB. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Siti Sabrina dengan akhiran NIM 02, saya sendiri Atika Sabdan Darmawan dengan akhiran NIM 08, yang ketiga yaitu Alia Nurfada Syam dengan akhiran NIM 011, dan keempat itu Nabila Herunisa dengan akhiran NIM 014. Nah, sebelum masuk ke materi mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa Orde 1, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa. Jadi, persamaan diferensial biasa atau PDB adalah salah satu jenis persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara suatu fungsi dan turunannya terhadap satu variabel bebas. Nah, dalam matematika PDB ini dibedakan berdasarkan orde, seperti orde 1 dan orde 2, yang menunjukkan turunan tertinggi dari fungsi tak diketahui yang muncul dalam persamaan tersebut. Nah, oleh karena itu, pada aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan populasi, di mana kita misalkan PT menyatakan banyaknya individu dalam populasi. Nah, populasi ini itu bisa berubah jadi manusia, serangga, dan bakteri. Nah, yang mempunyai tingkat atau rate kelahiran atau alfa dan kematian beta yang konstan atau kelahiran atau kematian per individu per satuan waktu. Nah, selama selang waktu yang singkat, delta T, kira-kira alfa PT, delta T, kelahiran, dan beta P, T, delta T, kematian terjadi, maka perubahan PT diperkirakan delta P sama dengan alfa dikurang beta PT delta T. Sehingga dP per dt sama dengan limit delta T menuju 0, di mana delta P per delta T sama dengan KPT, dengan K sama dengan alfa dikurang beta. Nah, dengan metode pemisah peubah dan pengintegralan diperolehlah rumus pertumbuhan populasi sebagai berikut, di mana dP sama dengan dP per P sama dengan KDT. Nah, masing-masing ruas ini kita integralkan, sehingga menghasilkan integral dP per P sama dengan integral KDT, sehingga menghasilkan ln P sama dengan KT ditambah C atau konstan, di mana P sama dengan E pangkat KT tambah C, sehingga P sama dengan K dipangkat E pangkat T dengan K konstan. Dengan syarat awal P sama dengan P0, maka K sama dengan P0 juga, sehingga P sama dengan P0 E pangkat KT. Nah, sebagai contoh dari pertumbuhan populasi ini, kita mengambil contoh di mana misalkan PT sama dengan CE pangkat KT adalah populasi dari suatu koloni bakteri pada saat T, yang pada saat T sama dengan 0, maka populasinya mencapai 1.500 dan banyaknya bertambah 3 kali lipat setelah 1 jam. Nah, berapa populasi pada saat T sama dengan 1.200? Nah, kita ketahui bahwa P0-nya sama dengan 1.500, sehingga P sama dengan 1.500 E pangkat KT, di mana P aksen sama dengan 1.500 KE pangkat KT. Nah, untuk T sama dengan 1, kenapa dengan 1? Karena setelah 1 jam, maka P1 sama dengan 3 dikali 1.500 menghasilkan 4.500. Nah, 3 ini berhasilkan dari bertambah 3 kali lipat, sehingga 3 dikali 1.500, di mana 1.500 merupakan nilai P0. Nah, sehingga 1.500 E pangkat KT sama dengan 4.500. Sehingga E pangkat T sama dengan 3, di mana K sama dengan ln 3, sehingga menghasilkan nilai PT sama dengan 1.500 E pangkat T ln 3. Nah, untuk menghasilkan nilai T sama dengan 120 menit atau sama dengan 2 jam, maka P2 sama dengan 1.500 E pangkat 2 ln 3. Nah, nilai T tadi itu 2 dengan 2, sehingga menghasilkan 1.500 dikali 9, sehingga untuk nilai P2 atau setelah 2 jam itu menghasilkan 13.500. Maka kita simpulkan bahwa ketika 120 menit kemudian, maka populasi bakteri akan mencapai 13.500. Nah, itulah tadi contoh soal mengenai pertumbuhan populasi. Nah, untuk contoh kedua mengenai
Pengaplikasian persamaan diferensial biasa orde 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu penghilang obat atau drug elimination. Nah, penghilang obat dalam darah dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial biasa yang menggambarkan laju pengurangan konsentrasi obat. Dalam banyak kasus, jumlah AT dari obat tertentu dalam aliran darah yang mengukur kelebihan level alami dari obat akan menurun pada tingkat yang proporsional dengan jumlah kelebihan yang ada. Kondisi ini dapat kita rumuskan dalam persamaan diferensial biasa menjadi dA per dt sama dengan min Ka. Dengan K lebih besar dari 0, di mana parameter K biasa disebut konstanta eliminasi dari obat. Dengan melakukan metode pemisahan variabel, maka diperoleh bahwa AT sama dengan A0 E pangkat min KT. Nah, jadi ini adalah rumus yang akan kita pakai pada contoh kali ini. Langsung saja di sini kita misalkan sodium pentobarbitol digunakan untuk membius seekor anjing. Seekor anjing dibius ketika konsentrasi aliran darahnya mengandung paling sedikit 50 mg sodium pentobarbitol per kilogram berat anjing. Misalkan diketahui juga bahwa sodium pentobarbitol akan berkurang secara eksponensial dari aliran darah anjing dalam paruh waktu 3 jam. Berapakah dosis sodium pentobarbitol yang direkomendasikan untuk membius anjing seberat 45 kg dalam waktu 1 jam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini atau soal ini, kita menggunakan rumus dari persamaan diferensial biasa. Yang pertama di sini kita ketahui dari soal, yaitu berat anjing atau W sebanyak 45 kg. Yang kedua yaitu konsentrasi minuman untuk anjing atau amin, yaitu 50 mg per kilogram. Paruh waktu sodium pentobarbitol T1/2 sama dengan 3 jam dan waktu yang diberikan yaitu T1 jam. Untuk menyelesaikannya kita lakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita menghitung konsentrasi minuman yang diperlukan. Kita mulai dengan menghitung total konsentrasi sodium pentobarbitol yang diperlukan untuk membius anjing. Untuk mengetahuinya, untuk mendapatkannya kita kalikan konsentrasi minuman untuk anjing dengan berat anjing. Di sini kita masukkan atau substitusi nilai-nilai yang didapatkan dari soal tadi, yang dimana amin adalah 50 mg per kilogram dan dikali dengan berat anjing yaitu seberat 45 kg. Jadi didapatlah hasilnya yaitu 2250 mg. Jadi kita membutuhkan setidaknya 2250 mg sodium pentobarbitol dalam aliran darah anjing untuk mencapai efek bius. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan laju eliminasi obat. Dengan paruh waktu sodium pentobarbitol yang diberikan, kita dapat menghitung konstanta laju eliminasi K. Waktu paruh obat T1/2 terkait dengan K melalui rumus AT1/2 sama dengan A0 E pangkat min KT. Karena di sini kita mendefinisikan paruh waktu T1/2 sebagai waktu yang diberikan untuk mengurangi konsentrasi zat menjadi setengah dari nilai awalnya. Jadi dapat kita tuliskan AT1/2 itu sama dengan A0/2. Selanjutnya kita kalikan di kedua ruas ini 1/A0, jadi didapatlah hasilnya itu 1/2 sama dengan E pangkat min KT. Selanjutnya kita ambil logaritma di kedua sisi ini. Selanjutnya kita ambil logaritma natural dari kedua sisi.
Selanjutnya kita ambil logaritma natural dari kedua sisi ini. Jadi di sini kita tulis ln 1/2 sama dengan min KT 1/2. Hasil dari ln 1/2 ini adalah min ln 2 dan min KT 1/2 ini kita tetap tulis. Jadi selanjutnya kita kalikan 1/T 1/2 di kedua sisi. Jadi didapatlah K sama dengan ln 2 per T 1/2. Selanjutnya kita mensubstitusi nilai dari ln 2 dan T 1/2. Nilai dari ln 2 adalah 0,693 dan nilai dari T 1/2 adalah 3 jam. Jadi hasilnya yaitu 0,693/3 adalah 0,231. Karena sudah didapatkan nilai dari K itu adalah 0,231, kita beralih ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu kita menyusun persamaan untuk A0. Pertama-tama kita substitusi nilai-nilai yang didapatkan dari langkah-langkah sebelumnya ke dalam rumus. Ini adalah rumus yang tadi, yaitu AT sama dengan A0 E pangkat min KT. Yang dimana nilai dari AT itu adalah 2250 dan nilai dari K yaitu 0,23, T adalah 1. Nah, setelah disubstitusi, kita kalikan di kedua ruas ini, yaitu 1/E pangkat min 0,23. Nah, lalu kita operasikan 2250 per E pangkat min 0,23 yang dimana hasilnya adalah 2832,5 mg. Jadi dosis sodium pentobarbital yang direkomendasikan untuk membius anjing seberat 45 kg dalam waktu 1 jam adalah sekitar 2832,5 mg. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bagaimana konsep penghilang obat dan persamaan diferensial digunakan untuk menentukan dosis yang tepat dalam konteks medis, sehingga memastikan efektivitas dan keamanan pengobatan. Jadi di contoh kedua ini, kita mengaplikasikan persamaan diferensial biasa orde 1 dalam dunia medis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2. Jadi yang pertama, persamaan diferensial biasa orde kedua itu dapat diaplikasikan pada medan potensial elektrik di antara dua bola konsentrik. Nah, medan potensial elektrostatik atau V sama dengan VR di antara dua bola konsentrik itu memenuhi persamaan diferensial Euler-Cauchy sebagai berikut, yaitu persamaan Euler-Cauchy-nya itu R kuadrat V double aksen ditambah 2 RV aksen sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja. Untuk contohnya itu, tentukan potensial elektrostatik V sama dengan VR di antara dua bola konsentrik yang berjari-jari, R1-nya itu sama dengan 4 cm dan R2-nya itu sama dengan 8 cm, yang masing-masing terjaga pada potensial V1 sama dengan 110 volt dan V2 sama dengan 0. Nah, kita harus mengingat sebagai catatan bahwa VR adalah solusi dari R kuadrat V double aksen ditambah 2 RV aksen sama dengan 0. Dengan V aksennya itu sama dengan dV per dt atau turunan V terhadap T. Nah, untuk menjawabnya, kita harus mengingat persamaan Euler-Cauchy-nya itu R kuadrat V double aksen ditambah 2 RV aksen sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertama, kita memisalkan R sama dengan E pangkat U, dan U-nya itu sama dengan ln R. Nah, karena di persamaan Euler-Cauchy-nya itu ada R kuadrat dan R linear, maka
Nah, untuk R kuadratnya itu kita bisa menulis R kuadrat sama dengan DU dalam kurung DU dikurang 1. Sedangkan untuk R linear itu sama dengan DU saja. Nah, kita langsung mensubstitusikannya ke persamaan Euler-Cauchy. Jadi di sini R kuadrat berarti kita menuliskan DU dikali DU dikurang 1 dan di sini ada R berpangkat 1 itu DU saja dengan koefisiennya 2. Nah, kita langsung saja mengoperasikan penjumlahan dan perkalian ini. DU dikali DU menghasilkan D kuadrat U dan DU dikali 1 menghasilkan min DU ditambah 2 DU. Sehingga DU min DU ditambah 2 DU ini pasti menghasilkan DU. Sehingga hasil akhirnya itu D kuadrat U ditambah DU dikali V sama dengan 0. Nah, untuk persamaan karakteristiknya itu, karena kita menghasilkan D kuadrat U ditambah DU V sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan persamaan karakteristiknya M kuadrat ditambah M sama dengan 0. Nah, M kuadrat ditambah M sama dengan 0, kita bisa memfaktorkannya dengan M dikali M ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga M ini menghasilkan M1 sama dengan 0, sedangkan M ini menghasilkan M ditambah 1 sama dengan 0, dipindah ruaskan menjadi M sama dengan min 1. Ini M2. Nah, jadi kita menghasilkan M1 sama dengan 0 dan M2-nya sama dengan min 1. Jadi, untuk penyelesaian umumnya itu menghasilkan C1 karena tadi M1-nya 0 dan C2 E pangkat min U karena M2-nya tadi sama dengan min 1. Atau bisa juga dituliskan sama dengan C1 ditambah C2 dikurang R. Nah, kita langsung saja menjawab sesuai soal tadi, di mana R1 itu sama dengan 4 cm dan V1-nya itu sama dengan 110 volt. Jadi, kita tinggal mencari V4 sama dengan 110. Dengan 4 disubstitusikan ke R-nya tadi yang di sini, sehingga jika kedua ruas dikalikan 4, menghasilkan 4C1 ditambah C2 sama dengan 440. 110 tadi dikalikan dengan 4. Nah, untuk R2-nya, R2 tadi sama dengan 8 cm dengan V2-nya sama dengan 0. Maka kita tinggal mencari V8 sama dengan 0. Jadi sama seperti tadi, 8 ini disubstitusikan ke R. Jadi C1 ditambah C2 per 8 sama dengan 0. Sehingga ketika kedua ruas dikalikan dengan 8, akan menghasilkan 8C1 ditambah C2 sama dengan 0. Sehingga karena tadi kita bisa mendapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua, sehingga kita bisa melakukan eliminasi. Di mana tadi persamaan pertama itu 4C1 ditambah C2 sama dengan 440. Sedangkan untuk persamaan kedua 8C1 ditambah C2 sama dengan 0. Nah, kita bisa langsung mencoret C2. 4 dikurang 8 sama dengan min 4 C1 sama dengan 440. Sehingga C1 sama dengan kita hapus dulu. Sehingga 440 dibagi min 4 sama dengan min 110. Nah, kita sudah mendapatkan C1 sama dengan min 110, jadi kita langsung bisa mensubstitusikannya ke persamaan awal. Jadi 4 dikali min 110 ditambah C2 sama dengan 440. Ditambah C2 sama dengan 440, sehingga C2 sama dengan 440 ditambah 4, 48, 80.
Sehingga kita mendapatkan C1 sama dengan min 110 dan C2 sama dengan 880. Nah, C1 ini kita substitusikan ke persamaan ke penyelesaian umumnya. Dan C2, begitupun dengan C2-nya, sehingga solusi masalah nilai batasnya yang merupakan potensial elektronik di antara dua bola konsentrik adalah VT sama dengan min 110 ditambah 880 per R volt. Nah, itulah tadi pengaplikasian persamaan diferensial biasa orde kedua pada medan potensial elektrik di antara dua bola konsentrik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, contoh dari persamaan diferensial biasa orde 2, yakni sirkuit RLC. Sirkuit RLC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari tiga komponen utama, diantaranya resistor R, indikator L, dan kapasitor C. Dalam analisis sirkuit ini, kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff mengenai voltage untuk menentukan hubungan antara tegangan, arus, dan bahan dalam sirkuit. Berdasarkan hukum voltage Kirchhoff, dapat kita tentukan rumus, yakni D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R per L dQ per dt ditambah 1 per LC Q sama dengan 1 per L ET. Untuk contohnya yakni misalnya tentukan persamaan arus 1 sebagai fungsi dari T setelah saklar switch pada suatu sirkuit RLC ditutup. Sirkuit RLC terdiri dari resistor, indikator, kondensor atau kapasitor, baterai 12 volt, dan saklar yang semuanya tersusun seri. Jika diketahui resistor R sama dengan 16 ohm, indikatornya R sama dengan 0,02 Henry, dan kondensor C sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 farad. Asumsikan bahwa tidak ada muatan di kondensor sebelum saklarnya ditutup, sehingga Q sama dengan 0 jika T sama dengan 0, juga I sama dengan 0 jika T sama dengan 0. Untuk menjawabnya, telah diketahui bahwa R-nya sama dengan 16 ohm, L-nya sama dengan 0,0 Henry, C sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 farad, dan ET-nya sama dengan 12 volt. Dan syarat awal bahwa Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan Q aksen 0 sama dengan 0. Berdasarkan hukum voltage Kirchhoff, bahwa pada rumusnya D kuadrat Q ditambah dt kuadrat ditambah R per L, dQ per dt ditambah 1 per LC Q sama dengan 1 per L ET. Diketahui bahwa R-nya itu 16 dan L-nya adalah 0,02, maka kita ganti di pada R per L. Jadi D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 16 per 0,02 dQ per dt ditambah 1 per kita ketahui L-nya 0,02 dan C-nya 2 kali 10 pangkat 4 Q sama dengan 1 per 0,02. Untuk ET-nya kita ketahui di atas adalah 12. Jadi D kuadrat Q per dt 16 per 0,02 itu 800, dQ per dt ditambah 1 per 0,02 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 itu 250.000 Q sama dengan 1 per 0,02 kali 12 itu 600. Untuk penyelesaian komplementernya, kita ketahui persamaan karakteristiknya itu R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Untuk R1 dan R2-nya sama dengan minus 400 plus minus 300 I atau imajiner. Untuk QK-nya sama dengan E pangkat minus 400 T, kita kali dengan persamaan karakteristiknya itu bilangan kompleks, jadi A dikali cos 300 T ditambah B sin 300 T. Maka untuk penyelesaian umumnya adalah QT sama dengan QK ditambah QP sama dengan E pangkat minus 400 T dikali A cos 300 T ditambah B sin 300 T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat minus 2. Untuk Q-nya sama dengan 0, maka 0
sama dengan AE pangkat minus 400T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi A-nya sama dengan minus 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Untuk I0-nya sama dengan kui aksen 0 sama dengan 0, maka kui T-nya sama dengan minus 400E pangkat minus 400T dikali A cos 300T ditambah B sin 300T ditambah E pangkat minus 400T dikali min 300A sin 300T ditambah 300B cos 300T. Menghasilkan kui aksen 0 sama dengan min 400A ditambah 300B. Untuk 0 sama dengan min 400A ditambah 300B. Jadi B-nya kita ketahui sama dengan min 3,2 dikali 10 pangkat minus 2. Untuk penyelesaian khususnya ialah kui T sama dengan E pangkat minus 400T dikali dengan minus 2,4 kali 10 pangkat min 3 cos 300T ditambah 3 pangkat 3,2 kali 10 pangkat min 2 sin 300T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat min 2. Jadi kita dapat persamaan I-nya adalah IT sama dengan Q T sama dengan min 400E pangkat min 400T dikali dengan 300 dikali min 2,4 dikali 10 pangkat min 3 sin 300 ditambah 300 dikali dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 2 cos 300T sama dengan hasilnya adalah 2E pangkat min 400T sin 300T. Mungkin itu saja dari contoh kedua untuk persamaan diferensial biasa orde 2.